I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas AK 41R akan menjelaskan mengenai materi investasi pada sekuritas hutang. Next. Perkenalkan, ini anggota-anggota kami dengan saya Risma Sofiana Arianti dengan NIM 2024 12 12 001. Saya Nala Zahra dengan NIM 2024 12 11 001. Dan saya Siti Latifa dengan NIM 2024 12 11 20. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih investasi sekuritas hutang itu. Jadi investasi sekuritas hutang itu adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada investor untuk menerima pembayaran bunga dan pokok pada tanggal tertentu. Artinya, ketika investor membeli sekuritas hutang, investor tersebut memberikan dana kepada pihak penerbit. Sebagai imbalannya, investor akan menerima pembayaran bunga sesuai ketentuan yang berlaku, serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan. Instrumen ini biasanya memiliki waktu tertentu yang sudah disepakati sejak awal, sehingga investor mengetahui kapan akan menerima bunga dan juga kapan dana pokoknya dikembalikan. Contoh investasi sekuritas hutang antara lain itu ada obligasi pemerintah, yaitu surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian ada obligasi perusahaan, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Selain itu, terdapat juga surat utang jangka pendek, yaitu instrumen utang dengan masa jatuh tempo yang relatif singkat. Melalui investasi sekuritas hutang, investor memperoleh hak atas pembayaran bunga dan pengembalian pokok sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada karakteristik dan juga tujuan perusahaan. Karakteristik utama sekuritas hutang antara lain yaitu memiliki nilai nominal, yaitu nilai pokok yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kemudian ada tanggal jatuh tempo, yaitu waktu pengembalian pokok investasi. Selain itu, terdapat juga tingkat bunga yang menjadi imbal hasil bagi para investor. Dan yang terakhir ada kontrak pembayaran yang mengatur secara jelas hak dan juga kewajiban kedua belah pihak. Di sisi lain, perusahaan membeli sekuritas hutang dengan beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan bunga sebagai sumber keuntungan. Yang kedua, untuk menjaga likuiditas perusahaan karena instrumen ini relatif lebih stabil. Yang ketiga, untuk diversifikasi investasi agar resiko dapat tersebar. Dan yang terakhir, untuk tujuan spekulasi, yaitu mencari keuntungan dari perubahan harga pasar. Kemudian ada prinsip dasar IFRS dan juga 3 kategori lainnya. IFRS menentukan klasifikasi berdasarkan dua hal utama. Yang pertama, model bisnis perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan mengelola aset keuangannya. Kedua, karakteristik arus kas kontraktual, yaitu apakah arus kas tersebut hanya berupa pembayaran pokok dan bunga. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, terdapat 3 kategori investasi sekuritas hutang. Yang pertama itu ada held to maturity, yang kedua ada trading securities, dan ketiga ada available for sale. Setiap kategori memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.
tergantung pada tujuan dan juga strategi perusahaan dalam memiliki instrumen tersebut. Held to maturity dan syarat klasifikasinya. Held to maturity adalah investasi hutang yang dimiliki perusahaan dengan niat untuk menahan hingga jatuh tempo. Artinya, perusahaan tidak berniat menjual sebelum waktu yang telah ditentukan. Dan perusahaan juga mampu secara finansial untuk menahannya sampai jatuh tempo. Agar dapat diklasifikasikan sebagai HTM, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada niat manajemen untuk menahan investasi tersebut. Yang kedua, ada kemampuan finansial untuk mempertahankannya. Dan yang ketiga, tidak ada rencana untuk menjual sebelum jatuh tempo. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka investasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai HTM. Nah, investasi HTM ini dicatat menggunakan metode amortisasi cost, bukan menggunakan nilai wajar atau fair value. Artinya, pencatatan didasarkan pada biaya perolehan yang diamortisasi sampai jatuh tempo. Alasan tidak menggunakan fair value adalah karena perusahaan itu tidak berniat menjual investasi tersebut. Nah, selain itu juga, fluktuasi harga pasar dianggap tidak relevan. Karena tujuan utama perusahaan hanyalah menerima arus kas kontraktual berupa bunga dan juga pengembalian pokok. Nah, dengan demikian, metode amortisasi cost dianggap lebih sesuai untuk mencerminkan tujuan kepemilikan investasi HTM tersebut. Pada bagian ini, kita membahas bagaimana perlakuan akuntansi untuk investasi obligasi yang dikategorikan sebagai held to maturity atau HTM. Karakteristik utama HTM adalah perusahaan memiliki niat dan kemampuan untuk menahan obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Karena itu, pengakuan pendapatannya berbeda dengan trading securities. Pendapatan yang diakui terdiri dari dua hal. Yang pertama, bunga yang diakui setiap periode sesuai dengan metode suku bunga efektif. Artinya, setiap akhir periode, kita tetap mengakui pendapatan bunga, meskipun kasnya belum diterima. Yang kedua, laba atau rugi hanya diakui saat obligasi tersebut dijual sebelum jatuh tempo. Jika tidak dijual dan ditahan sampai jatuh tempo, maka tidak ada pengakuan laba rugi dari selisih harga pasar. Untuk jurnal pembeliannya, saat membeli obligasi dicatat dengan mendebit akun investment in bonds dan mengkredit cash sebesar harga perolehan. Nilai yang dicatat adalah harga beli, bukan nilai nominal. Inilah yang menjadi dasar perhitungan bunga efektif dan amortisasi selanjutnya. Kemudian, ada diskon dan juga premium obligasi. Bagian ini menjelaskan kondisi ketika harga beli obligasi tidak sama dengan nilai nominalnya. Ada dua kemungkinan, yaitu diskon dan premium. Diskon terjadi ketika harga beli lebih rendah dari nilai nominal. Ini biasanya terjadi karena tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada kupon obligasinya, sehingga investor hanya mau membeli dengan harga lebih rendah. Selisih antara nilai nominal dan juga harga beli disebut diskon dan akan diamortisasi selama umur obligasi. Sebaliknya, premium terjadi ketika harga beli lebih tinggi dari nilai nominal. Hal ini terjadi jika
tingkat bunga kupon lebih tinggi dari bunga pasar, sehingga investor bersedia membayar lebih mahal. Selisih tersebut disebut premium dan juga harus diamortisasi. Baik diskon maupun premium tidak langsung diakui sebagai laba atau rugi. Selisih ini dialokasikan secara bertahap melalui metode suku bunga efektif, sehingga nilai tercatat obligasi akan mendekati nilai nominal saat jatuh tempo. Kemudian ada metode amortisasi dan rumus bunga efektif. Untuk investasi HTM, metode yang digunakan adalah effective interest method. Metode ini bertujuan untuk mengalokasikan pendapatan bunga secara sistematis berdasarkan nilai tercatat obligasi. Rumus dasarnya adalah interest revenue sama dengan carrying amount dikalikan effective rate. Carrying amount adalah nilai tercatat obligasi pada awal periode, sedangkan effective rate adalah tingkat bunga pasar saat pembelian. Contohnya, jika obligasi nominal 100.000 dibeli seharga 95.000 dengan rate efektif 12%, maka bunga tahun pertama dihitung dari 95.000 dikalikan 12%, yaitu 11.400.000. Jika obligasi dibeli dengan diskon, maka nilai tercatat akan bertambah setiap periode. Karena amortisasi diskon, jika dibeli dengan premium, nilai tercatat akan berkurang setiap periode. Dengan metode ini, pengakuan bunga mencerminkan tingkat pengembalian yang sebenarnya diperoleh investor. Kemudian ada dampak HTM pada laporan keuangan. Untuk investasi HTM, dampaknya pada laporan keuangan cukup spesifik. Pada neraca, obligasi dilaporkan sebesar amortisasi cost, yaitu harga perolehan, ditambah atau dikurangi amortisasi diskon atau premium. Pada laporan laba rugi, yang diakui adalah pendapatan bunga setiap periode berdasarkan metode suku bunga efektif. Tidak ada penyesuaian berdasarkan nilai pasar selama obligasi masih dikategorikan sebagai HTM. Selain itu, tidak ada pengaruh ke OCI atau Other Comprehensive Income. Jika tidak ada unrealized gain atau loss yang diakui karena perubahan harga pasar, hal ini membuat laporan keuangan lebih stabil dibandingkan dengan kategori trading securities, karena fluktuasi pasar tidak mempengaruhi laba sebelum realisasi. Kemudian ada trading securities. Nah, trading securities sendiri itu apa sih? Nah, jadi trading securities adalah investasi utang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali dalam jangka pendek. Fokus utamanya adalah memperoleh keuntungan dari selisih harga, bukan dari bunga semata. Karakteristiknya antara lain aktif diperdagangkan, bersifat spekulatif, dan sangat sensitif terhadap perubahan harga pasar, karena tujuannya untuk dijual dalam waktu dekat. Perlakuan akuntansi berbeda dengan HTM. Trading securities dicatat sebesar fair value pada setiap akhir periode. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan harga pasar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Artinya, laba perusahaan bisa berfluktuasi mengikuti kondisi pasar. Dengan demikian, perbedaan utama antara HTM dan trading securities terletak pada niat kepemilikan, metode pengukuran, serta dampak terhadap laba dan stabilitas laporan keuangan. Pengukuran trading securities. Pada slide ini dijelaskan mengenai pengukuran untuk trading securities. Nah, investasi kategori trading dinilai menggunakan fair value atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan. Artinya, nilai investasi akan disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Jika harga pasar berubah, maka nilai di laporan keuangan juga ikut berubah. Yang penting di sini adalah
perlakuan terhadap unrealized gain atau loss, yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan karena investasi tersebut belum dijual. Untuk trading securities, unrealized gain maupun loss langsung diakui ke laporan laba rugi. Jadi, meskipun belum dijual, kenaikan atau penurunan nilai sudah mempengaruhi laba perusahaan periode berjalan. Jurnal penyesuaiannya juga sederhana. Jika nilai investasi naik, maka dicatat dengan mendebit akun investment dan mengkredit unrealized gain. Sebaliknya, jika nilai turun, perusahaan mendebit unrealized loss dan mengkredit investment. Mekanisme ini menunjukkan bahwa trading securities benar-benar berorientasi pada aktivitas jangka pendek dan fluktuasi harga pasar secara langsung mempengaruhi kinerja laba perusahaan. Kemudian ada dampak trading pada laporan keuangan dan juga resiko. Pada slide ini kita melihat dampak trading securities terhadap laporan keuangan dan juga resikonya. Dari sisi neraca, investasi trading dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Artinya, angka yang muncul di neraca mencerminkan kondisi pasar terkini. Kemudian, pada laporan laba rugi, seluruh unrealized gain atau loss ikut masuk sebagai bagian dari laba rugi periode berjalan. Hal ini membuat laba perusahaan bisa menjadi lebih fluktuatif, terutama jika harga pasarnya sangat bergejolak. Sementara itu, ekuitas tidak terpengaruh secara langsung, selain melalui perubahan laba ditahan akibat laba rugi tersebut. Dari sisi resiko sendiri, trading securities memiliki beberapa resiko utama. Yang pertama, ada volatilitas harga karena nilainya sangat tergantung pada pergerakan pasar. Yang kedua, resiko kerugian pasar jika harga turun drastis. Yang ketiga, resiko likuiditas, yaitu kemungkinan kesulitan menjual aset dengan cepat pada harga yang wajar. Jadi, meskipun berpotensi memberikan keuntungan cepat, trading securities juga membawa tingkat resiko yang relatif tinggi. Kemudian ada available for sale atau AFS. AFS adalah investasi dalam bentuk surat utang yang tidak dikategorikan sebagai held to maturity dan juga bukan untuk tujuan trading jangka pendek. Jadi, posisinya berada di tengah-tengah. Tujuan dari AFS biasanya lebih fleksibel. Perusahaan dapat menjual sewaktu-waktu jika membutuhkan dana atau jika ada peluang investasi lainnya yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, AFS sering digunakan sebagai cadangan likuiditas. Selain itu, AFS juga cocok untuk strategi investasi jangka menengah, di mana perusahaan tidak berniat menahan hingga jatuh tempo, tetapi juga tidak aktif memperdagangkannya setiap saat. Dengan karakteristik tersebut, AFS memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam mengelola portofolio investasi tanpa tekanan untuk menjual dalam jangka sangat pendek seperti trading securities. Nah, pengukuran AFS sendiri ini hampir sama seperti trading securities. AFS juga dinilai menggunakan fair value pada akhir periode. Namun perbedaannya terletak pada perlakuan unrealized gain atau loss. Untuk AFS, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tidak langsung masuk ke dalam laba rugi. Sebaliknya, akan dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI. Alasan utamanya itu karena keuntungan tersebut belum direalisasi dan tidak berkaitan langsung dengan operasi tersebut. Selain itu, perusahaan tersebut hanya akibat fluktuasi nilai pasar. Ketika AFS akhirnya dijual, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya dicatat di OCI akan direklasifikasikan ke laporan laba rugi.
Jadi dampaknya ke laba rugi baru terjadi saat benar-benar direalisasikan. Mekanisme ini membuat laba rugi perusahaan lebih stabil dibandingkan dengan trading securities. Kemudian ada dampak AFS pada laporan keuangan. Di neraca, AFS tetap dilaporkan sebesar nilai wajarnya, sehingga mencerminkan kondisi pasar terkini. Pada laporan laba rugi, yang diakui hanyalah pendapatan bunga serta realized gain ketika investasi benar-benar dijual. Jadi, laba rugi tidak terpengaruh oleh perubahan nilai pasar yang belum direalisasi. Sementara itu, unrealized gain atau loss dicatat di OCI sebagai bagian dari ekuitas, bukan di laba rugi. Hal ini membuat fluktuasi harga pasar tidak langsung mempengaruhi kinerja laba perusahaan, tetapi tetap tercermin dalam total penghasilan komprehensif. Dengan demikian, AFS memberikan keseimbangan antara relevansi nilai pasar dan juga stabilitas laba perusahaan. Terima kasih, Nala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai equity investment atau investasi ekuitas. Equity investment atau investasi ekuitas adalah investasi yang menunjukkan kepemilikan dalam perusahaan lain seperti saham biasa atau preferen. Investasi ini juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan dengan harga yang disepakati atau dapat ditentukan. Biaya investasi ekuitas diukur pada harga pembelian sekuritas tersebut. Tingkat kepemilikan saham suatu perusahaan, investor, atas perusahaan lain, investi, umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi tersebut setelah akuisisi. Klasifikasi investasi tersebut bergantung pada persentase saham voting investi yang dipegang oleh investor. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%. Investor memiliki kepentingan yang pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20% hingga 50%. Investor memiliki pengaruh yang signifikan. Dan yang terakhir, kepemilikan lebih dari 50%. Investor memiliki kepentingan pengendalian. Pada gambar di atas ini mencantumkan tingkat minat atau pengaruh tersebut beserta metode penilaian dan pelaporan yang harus diterapkan perusahaan terhadap investasi. Ilustrasi 17.13. Akuntansi dan pelaporan untuk investasi ekuitas menurut kategori. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%, yang artinya investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi. Trading security. Penilaiannya menggunakan fair value atau nilai wajar, laba atau rugi belum direalisasi masuk dalam laba rugi atau net income, pendapatan lain, yaitu dividen, diakui saat diumumkan. Laba atau rugi saat saham dijual diakui di laba rugi. Biasanya investasi jangka pendek. B. Non-trading. Penilaiannya menggunakan fair value, laba atau rugi belum direalisasi masuk dalam OCI atau other comprehensive income, bukan ke dalam laba rugi. Dicatat sebagai komponen ekuitas, dividen tetap masuk laba rugi. Jika dijual, ada pengakuan laba atau rugi penjualan. Biasanya itu untuk investasi jangka panjang tetapi tanpa pengaruh yang signifikan. Yang kedua ada kepemilikan antara 20 hingga 50%. Investor memiliki pengaruh signifikan. Misalnya itu bisa ikut menentukan kebijakan perusahaan. Metode yang digunakan, equity method. Investasi awal dicatat sebesar harga perolehan. Laba atau rugi belum direalisasi tidak diakui. Investor mengakui bagian proporsional dari laba bersih investi. Contohnya itu jika memiliki 30% saham dan perusahaan laba sebesar 1 miliar, maka investor mengakui 30% dikali 1 miliar, sama dengan 300 juta sebagai pendapatan. Dividennya tidak dianggap sebagai pendapatan, tetapi mengurangi nilai investasi. Yang terakhir ada kepemilikan lebih dari 50%. Investor memiliki kendali atau kontrol menggunakan metode konsolidasi. Laporan keuangan induk dan anak perusahaannya itu digabung. Laba atau rugi belum direalisasi tidak diakui secara terpisah. Tidak ada lagi pengakuan bagian laba karena semuanya itu sudah digabung.
Next, ada kepemilikan kurang dari 20%. Jika investor memiliki kepemilikan kurang dari 20%, diasumsikan bahwa investor memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Investasi ini tidak menggunakan metode ekuitas, tetapi diukur berdasarkan nilai wajar. Terdapat dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%. Yang pertama, ada investasi untuk diperdagangkan atau trading. Tujuannya itu untuk mencari keuntungan dari perubahan harga yang diukur pada nilai wajar. Keuntungan atau rugi yang belum terrealisasi masuk dalam laba bersih atau profit or loss. Investasi non-perdagangan. Tidak untuk tujuan trading, misalnya untuk mendukung operasi bisnis. Tetap diukur pada nilai wajar. Keuntungan atau rugi belum terrealisasi masuk dalam pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income. Selanjutnya ada contoh equity investment trading. Perusahaan mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar. Contohnya itu, pada tanggal 3 November 2015, Republic Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Masing-masing investasi mewakili kurang dari 20% kepemilikan. Saham-saham ini dipegang untuk diperdagangkan dengan total biaya sebesar 718.550 euro. Transaksi tersebut dicatat sebagai investasi trading, yaitu equity investment pada cash dengan total 718.550. Ketiga perusahaan yang diinvestasikan melaporkan laba bersih untuk tahun tersebut, tetapi hanya Nestle yang mengumumkan dan memberi dividen pada Republik. Perlu diingatkan kembali, ketika seorang investor memiliki kurang dari 20% saham perusahaan lain, diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Akibatnya, laba bersih yang diperoleh perusahaan yang diinvestasikan bukanlah dasar yang tepat untuk mengakui pendapatan dari investasi oleh investor. Karena peningkatan aset bersih yang dihasilkan dari operasi menguntungkan dapat mempertahankan secara permanen untuk digunakan dalam bisnis perusahaan yang diinvestasikan. Oleh karena itu, investor hanya memperoleh laba bersih ketika perusahaan yang diinvestasikan mengumumkan dividen tunai. Selanjutnya, untuk portofolio investasi ekuitas Republik, keuntungan bruto yang belum terrealisasi adalah 15.300 euro dan kerugian bruto yang belum terrealisasi adalah 50.850, sehingga menghasilkan kerugian bersih yang belum terrealisasi sebesar 35.550. Nilai wajar portofolio investasi ekuitas berada di bawah biaya sebesar 35.550. Pada tanggal 31 Desember 2019, Republik mencatat keuntungan dan kerugian bersih yang belum terrealisasi terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi pendapatan atau unrealized holding gain or loss income. Republik melaporkan jumlah ini sebagai pendapatan dan pengeluaran lainnya. Dalam hal ini, Republik menyiapkan jurnal penyesuaian dengan menerbitkan akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi pendapatan dan mengkreditkan akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian sebagai berikut. Unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment sebesar 35.550. Pada tanggal 23 Januari 2020, Republik menjual seluruh saham biasa dan menerima sebesar 287.220.
Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2020, Republic Corporation membeli 20.000 saham biasa Continental Trucking dengan harga 12,75 per saham, sehingga total harga saham sebesar 255.000. Selain itu, Republik juga membayar komisi broker sebesar 1.850. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar portofolio investasi Republik lebih tinggi sebesar 66.100 dari nilai tercatatnya, sehingga terjadi keuntungan belum terrealisasi sebesar 66.100 dengan saldo kredit sebelumnya 35.550. Akun penyesuaian nilai wajar menjadi 101.650 agar investasinya dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Bisa kita lihat dari gambar tersebut. Selanjutnya ada equity investment non-trading. Jurnal untuk akuntansi investasi ekuitas non-perdagangan sama dengan jurnal untuk investasi ekuitas perdagangan, kecuali untuk pencatatan keuntungan atau kerugian. Untuk investasi ekuitas non-perdagangan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Dengan demikian, akun yang berjudul keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi, ekuitas digunakan. Contohnya itu, pada tanggal 10 Desember 2019, Republik SA membeli 1.000 saham Hawthorne Company seharga 20,75 per saham dengan total 20.750. Kepemilikan ini kurang dari 20% dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan regulasi, bukan untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, investasi dicatat pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Next. Pada tanggal 27 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 atas investasinya dalam saham biasa Hawthorne Company. Republik mencatat dividen tunai sebagai berikut. Cash pada dividen revenue sebesar 450. Mirip dengan akuntansi untuk investasi perdagangan, ketika seorang investor memiliki kurang dari 20% saham biasa dari perusahaan lain, diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Oleh karena itu, investor memperoleh pendapatan ketika perusahaan yang diinvestasikan mengumumkan dividen tunai. Next. Pada tanggal 31 Desember 2019, investasi non-perdagangan Republik memiliki keuntungan belum terrealisasi sebesar 3.250. Artinya, nilai wajar investasi Hawthorne melebihi biaya sebesar 3.250 karena Republik telah mengklasifikasikan investasi ini sebagai non-perdagangan. Republik mencatat keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas non-perdagangan ini dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi. Ekuitas. Republik melaporkan jumlah ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dan sebagai komponen dari akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dilakukan dalam ekuitas. Dalam hal ini, Republik menyiapkan jurnal penyesuaian dengan mengkreditkan akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi dan mendebitkan akun investasi ekuitas untuk mencatat peningkatan nilai wajar dan mencatat keuntungan sebagai berikut.
equity investment pada unrealized holding gain or loss equity dengan 3.250. Next. Ilustrasi 17.18 dan ilustrasi 17.19. Penjualan investasi ini tidak menimbulkan laba atau rugi, karena sebelumnya telah disesuaikan ke nilai wajar. Pada investasi ekuitas non-perdagangan, seluruh keuntungan dan kerugian dicatat dalam pendapatan comprehensive income sebagai bagian dari ekuitas, bukan dalam laba rugi, karena cara ini dianggap lebih mencerminkan sifat investasi tersebut meskipun tetap diukur pada nilai wajar. Selanjutnya ada kepemilikan antara 20% hingga 50%. Perusahaan investor bisa memiliki saham kurang dari 50% sehingga tidak memiliki kendali penuh secara hukum. Namun, meskipun tidak mengendalikan, investor tetap bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasional dan keuangan perusahaan yang diinvestasikan. Contohnya, Siemens memiliki 34% saham Areva. Walaupun Siemens tidak menguasai Areva, kepemilikan tersebut cukup besar dan strategis, sehingga Siemens dapat mempengaruhi keputusan penting perusahaan tersebut, terutama karena bisnis Areva berkaitan dengan industri yang penting bagi Siemens. Pengaruh signifikan dapat terlihat jika investor memiliki perwakilan di dewan direksi, ikut serta dalam pembuatan kebijakan perusahaan, melakukan transaksi besar dengan perusahaan tersebut, melakukan pertukaran manajemen, atau terdapat ketergantungan teknologi antara kedua perusahaan. Dalam praktik akuntansi, jika seorang investor memiliki 20% atau lebih saham dengan hak suara, maka secara umum dianggap memiliki pengaruh signifikan kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dalam kasus pengaruh signifikan, umumnya investasi sebesar 20% atau lebih, investor harus mencatat investasi tersebut menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan perusahaan yang diinvestasikan. Biasanya, karena memiliki pengaruh signifikan pada awalnya, investasi dicatat sebesar harga perolehan saham. Setelah itu, nilai investasi akan disesuaikan setiap periode sesuai dengan perubahan aset bersih perusahaan yang diinvestasikan. Jika perusahaan yang diinvestasikan memperoleh hak laba, maka bagian laba yang menjadi hak investor akan menambah nilai catatan investasi. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi, maka nilai investasi akan berkurang. Dividen yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi justru mengurangi nilai investasi karena dianggap sebagai pengembalian sebagian investasi. Metode ini didasarkan pada pemahaman bahwa laba perusahaan meningkatkan aset bersihnya, sedangkan rugi dan pembagian dividen akan menurunkan aset bersih tersebut. Sebagai contoh, jika perusahaan Maksi membeli 20% saham perusahaan ini dan memiliki pengaruh signifikan, maka Maksi menggunakan metode ekuitas. Namun, jika Maksi tidak memiliki pengaruh signifikan, maka investasi tersebut dicatat berdasarkan nilai wajar, misalnya sebagai saham yang diperdagangkan. Berikut contoh-contohnya. Jika menggunakan metode nilai wajar, Maksi hanya mengakui dividen yang benar-benar diterima dari Mini, sehingga pendapatan laba yang diperoleh Mini tidak langsung diakui sebagai pendapatan oleh Maksi. Karena laba tersebut bisa saja ditahan dan tidak dibagikan sebagai dividen. Sebaliknya, jika menggunakan metode ekuitas, Maksi mengakui bagian laba bersih Mini saat laba itu diperoleh, bukan saat dividen dibayarkan. Dividen yang diterima justru mengurangi nilai investasi. Metode ini dianggap lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, terutama jika Maksi memiliki pengaruh signifikan dan bisa mempengaruhi kebijakan dividen. Menggunakan dividen sebagai dasar pengakuan pendapatan bisa menyesatkan. Misalnya, jika perusahaan yang diinvestasikan mengalami kerugian, tetapi tetap membayar dividen karena tekanan investor, maka investor akan terlihat memperoleh pendapatan padahal kondisi perusahaan sebenarnya sedang rugi. Selanjutnya ada kerugian entitas investasi melebihi nilai tercatat.
Jika bagian investor atas kerugian perusahaan yang diinvestasikan melebihi nilai tercatat investasi, apakah investor harus mengakui kerugian tambahan? Nah, biasanya itu investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan. Jika potensi kerugian investor tidak terbatas pada jumlah investasi awalnya, dengan jaminan kewajiban perusahaan yang diinvestasikan atau komitmen lain untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut. Atau jika perusahaan yang diinvestasikan tampaknya akan segera kembali berpotensi dengan memungkinkan investor harus mengakui kerugian tambahan. Kepemilikan lebih dari 50%. Ketika suatu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, perusahaan tersebut dikatakan memiliki kepentingan pengendali. Dalam hubungan seperti itu, perusahaan investor disebut sebagai perusahaan induk dan perusahaan yang diinvestasikan sebagai anak perusahaan. Perusahaan menyajikan investasi dalam sebuah saham, biasanya anak perusahaan sebagai investasi jangka panjang dalam laporan keuangan terpisah perusahaan induk. Ketika perusahaan induk memperlakukan investasi tersebut sebagai anak perusahaan, perusahaan induk umumnya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Kursus akuntansi tingkat lanjut membahas secara ekstensif tentang kapan dan bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasi. Terlepas dari apakah laporan keuangan konsolidasi disusun atau tidak, perusahaan induk umumnya mencatat investasi di anak perusahaan menggunakan metode ekuitas. Menggunakan metode ekuitas karena kepemilikannya itu kurang dari 50%. Dengan metode ini, Lenovo hanya melaporkan bagian laba bersihnya sebagai satu pos pendapatan dan mencatat nilai investasi bersih di laporan posisi keuangan tanpa menggabungkan seluruh aset dan kewajiban perusahaan tersebut. Lenovo juga memiliki 49% saham di Chengdu dan Shanghai Shin Network dan keduanya juga dicatat dengan metode ekuitas. Namun, metode ekuitas sering dikritik karena perusahaan dengan kepemilikan besar, misalnya 49%, seharusnya bisa saja dikonsolidasikan jika sebenarnya ada kendali. Tabel ini menjelaskan cara pencatatan investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada investasi utang, debt investment. Yang kedua ada investasi saham, equity investment. Yang pertama, investasi utang, terdapat held for collection. Tujuannya itu untuk menagih bunga sampai jatuh tempo. Dicatat dengan biaya perolehan, diamortisasi. Yang diakui sebagai pendapatan hanya bunga, tidak peduli naik atau turunnya harga pasar. Yang kedua ada held for collection and selling. Bisa ditahan sampai jatuh tempo atau dijual. Biasanya itu dicatat pada nilai wajar atau fair value, bunganya itu tetap masuk dalam laba rugi, selisih kenaikan atau penurunan harga masuk ke dalam OCI atau other comprehensive income, bukan laba rugi. Yang ketiga ada trading, tidak untuk ditahan sampai jatuh tempo. Biasanya itu dibeli untuk dijual cepat. Dicatatnya pada fair value, bunganya itu masuk dalam laba rugi. Kenaikan atau penurunan harga langsung masuk laba rugi. Yang keempat ada fair value option. Perusahaan memilih memakai nilai wajar, dicatat menggunakan fair value, bunganya masuk ke dalam laba rugi, perubahan harganya itu juga masuk ke dalam laba dan rugi. Yang kedua ada investasi saham. Pertama, trading. Sahamnya itu untuk diperjualbelikan cepat, dicatatnya itu menggunakan fair value, dividennya itu tetap masuk ke dalam pendapatan. Kenaikan atau penurunan harga masuk dalam laba rugi. Yang kedua ada non-trading. Saham jangka panjang tidak untuk trading. Dicatat pada fair value, dividen masuk pendapatan, kenaikan atau penurunan
harga masuk dalam other comprehensive income, bukan laba rugi. Untuk saham non-trading, perubahan nilai di other comprehensive income tidak dipindahkan ke laba rugi saat dijual. Yang ketiga ada equity method. Memiliki pengaruh yang signifikan. Awalnya itu dicatat sebesar harga beli, nilai investasi bertambah jika perusahaannya itu laba, nilai investasi berkurang jika rugi atau menerima dividen. Investor mengakui bagian laba atau rugi perusahaan tersebut sebagai pendapatan. Yang keempat ada konsolidasi. Perusahaan mengendalikan perusahaan lain. Laporan keuangannya itu digabung. Pendapatan yang diakui adalah seluruh pendapatan anak perusahaan karena sudah digabung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti. Terima kasih. Selanjutnya mengenai other reporting issues. Dalam akuntansi, investasi pada sekuritas utang dan ekuitas, selain pengakuan dan pengukuran awal, ada beberapa isu tambahan. Terdiri dari 3 isu utama. Yang pertama, impairment of value. Yang kedua, recycling adjustment. Dan yang ketiga, reclassification antar kategori. Yang pertama mengenai konsep expected credit loss atau ECL. Model yang digunakan expected credit loss artinya kerugian kredit diakui sebelum benar-benar terjadi default. Berdasarkan estimasi arus kas masa depan menggunakan pendekatan present value, pendekatan ini lebih konservatif dan forward looking. Slide ini menjelaskan klasifikasi instrumen keuangan dan bagaimana pola kuat impairment-nya berdasarkan model akuntansi yang digunakan. Di tabel ini ada 3 kategori utama. Yang pertama, amortized cost, yaitu kategori ini digunakan kalau investasi dikelola untuk ditahan sampai jatuh tempo dan tujuan utamanya adalah mengumpulkan arus kas kontraktual. Pengukurannya menggunakan biaya diamortisasi. Impairment-nya memakai model expected credit loss, kerugian penurunan nilai langsung diakui ke net income. Artinya kalau ada risiko gagal bayar, dampaknya langsung mengurangi laba. Yang kedua, FVOSC atau Fair Value Through Other Comprehensive Income biasanya digunakan kalau investasi dikelola untuk mengumpulkan arus kas sekaligus bisa dijual. Pengukurannya menggunakan fair value atau nilai wajar. Pelaku impairment-nya menggunakan credit loss tetap masuk ke net income, perubahan nilai wajar lainnya masuk ke OC atau Other Comprehensive Income. Jadi ada pemisahan, kerugian kredit ke laba rugi, tapi fluktuasi nilai pasar masuk ke OC. Yang terakhir yaitu FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss. Kategori ini biasa digunakan untuk diperdagangkan atau mencari keuntungan dari perubahan harga. Pengukurannya menggunakan fair value atau nilai wajar. Impairment-nya tidak ada model ECL terpisah. Semua perubahan nilai langsung masuk ke net income. Ada 2 jenis impairment. Yang pertama, impairment debt investment amortized cost. Karakteristiknya itu terdiri dari 3. Yang pertama, diukur dengan amortized cost. Yang kedua, dievaluasi setiap akhir periode. Yang ketiga, jika terjadi penurunan nilai di situ dengan present value. Rumusnya itu carry amount dikurang present value expected cash flow menggunakan nilai sekarang. Contoh soalnya, pada tanggal 31 Desember 2018, Mayhew memiliki investasi dalam bentuk surat utang debt investment pada Bow Group yang dibeli pada nilai nominal sebesar 200.000. Investasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% yang dibayarkan pada akhir tahun. Setiap akhir tahun, tingkat suku bunga efektif historis atau historical effective interest rate juga sebesar 10% sama dengan bunga tahunannya. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collection, artinya perusahaan berniat untuk menahan investasi tersebut sehingga jatuh tempo dan mengumpulkan arus kas kontraktualnya. Namun, Bow mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan menjiwa perusahaan tersebut tidak akan mampu melakukan seluruh pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak. Dengan kata lain, telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas investasi Bow sejak Matthew melakukan pembelian. Untuk mengukur kerugian penurunan nilai yang dilakukan, Matthew menggunakan metode nilai sekarang atau present value. Selanjutnya mengenai jadwal arus kas, di mana di tahun 2019 sampai 2021 kontraktualnya itu sebesar 20.000, expected-nya 16.000, dan di tahun 2022 kontraktualnya 220, expected-nya 216, dan untuk loss-nya itu dari tahun 2019 sampai 2022 itu sama sebesar 4.000. Dan di total, untuk total kontraktualnya sebesar 280.000, expected-nya 264.000, dan loss-nya 16.000. Di mana 16.000 ini tidak langsung dianggap sebagai kerugian impairment, tetapi impairment di situ menggunakan present value, artinya arus kas masa depan didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif. Jadi penurunan nilai tidak hanya dilihat dari sisi nominal arus kas, tetapi dari nilai kini arus kas yang dapat dipulihkan.
Selanjutnya kita mencari loss on impairment, di mana kita masukkan nominal investmentnya sebesar 200.000 dikurang dengan present value. Untuk 200.000-nya ini kita cari di tabel 17.2, ditemukan sebesar 0,68301 dikali dengan 200.000, hasilnya menjadi 136.602. Dan untuk present value yang 16.000-nya kita cari di tabel 17.4, ditemukan sebesar 3,17 dikali dengan 16.000, hasilnya itu 50.718, dijumlah dengan present value 200.000-nya itu kita menemukan hasil sebesar 187.320. Untuk menemukan nominal loss on impairment-nya itu investment dikurang dengan total present value yang kita cari tadi. Jadi 200.000 dikurang 187.320 menjadi hasilnya itu 12.680. Lalu kita buat jurnal impairment-nya, yaitu loss on impairment to allowance for impaired debt investment sebesar 12.680. Ketika terjadi penurunan nilai karena risiko kredit, perusahaan mencatat kerugian impairment di laba rugi menggunakan akun cadangan. Jika kemudian risiko kredit menurun, maka dilakukan recovery of impairment, yaitu pembalikan sebagian kerugian yang sebelumnya telah diakui. Akunnya itu allowance for impaired debt investment to recovery of impairment loss sebesar 12.608. Jenis yang kedua itu impairment debt investment measured at fair value. Contoh soalnya itu, diasumsikan bahwa Alexander AG membeli suatu investasi utang yang diklasifikasikan sebagai held for collection and selling pada tanggal 1 Juli 2019 sebesar 1 juta. Investasi utang tersebut memiliki tingkat bunga sebesar 7% dan tanggal jatuh tempo pada 1 Juli 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar investasi tersebut menurun menjadi 960 akibat kenaikan suku bunga investasi. Nah, di sini kita klasifikasikan dulu mengenai HFCS-nya, di mana di tanggal 1 Juli 2019 kita jurnal mengenai pembelian debt investment-nya, di mana akunnya itu debt investment to cash sebesar 1 juta. Di tanggal 31 Desember 2019 kita hitung bunga pendapatannya, akunnya itu cash to interest revenue sebesar 35.000. Nah, ini didapat dari 1 juta dikali suku bunganya sebesar 7% dibagi 2. Terus abis itu kita juga mencatat mengenai penurunan nilai wajarnya, di mana akunnya itu unrealized holding gain or loss equity to fair value adjustment sebesar 40.000, di mana nominal 40.000 didapatkan dari 1 juta dikurang dengan nilai wajarnya sebesar 960.000. Dan terakhir untuk jurnal penutupnya, akunnya itu akumulasi other comprehensive income to unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000. Kenapa nominalnya sama? Karena kita menutup akun unrealized gain or loss. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander disajikan seperti berikut. Di statement of financial position, bagian asetnya itu ada debt investment, nominalnya 960. Untuk equity-nya itu akumulasi other comprehensive income loss sebesar 40.000, dan income statement-nya itu terdiri dari interest revenue sebesar 35.000. Selanjutnya, penurunan nilai wajar sebesar 40.000 tersebut disebabkan oleh kenaikan tingkat suku bunga pasar. Apa yang terjadi jika penurunan 40.000 itu disebabkan oleh perubahan sebesar 10.000 karena perubahan suku bunga pasar dan penurunan nilai sebesar 30.000 karena risiko kredit? Dalam kasus ini, jurnal ketiga pada ilustrasi 17.24 berubah karena kerugian penurunan nilai sebesar 30.000 dilaporkan dalam laporan laba rugi, bukan dalam penghasilan komprehensif lain. Ayat jurnal untuk mencatat penurunan nilai, perubahan nilai wajar, serta jurnal penutup terkait akun unrealized holding gain or loss equity ditunjukkan dalam gambar berikut. Untuk jurnal penurunan nilai wajarnya itu bagian debitnya loss on impairment sebesar 30.000 dan unrealized holding gain or loss equity sebesar 10.000. Dan untuk di bagian kreditnya itu allowance for impaired debt investment sebesar 30.000 dan fair value adjustment sebesar 10.000. Dan untuk jurnal penutupnya itu akumulasi other comprehensive income to unrealized gain or loss equity sebesar 10.000. Namun dalam kasus kedua ini 10.000 karena penurunan suku bunga masuk ke other comprehensive income dan 30.000 karena resiko kredit masuk laba rugi. Artinya kerugian akibat resiko kredit berdampak langsung pada laba perusahaan, sedangkan perubahan karena kondisi pasar dicatat di penghasilan komprehensif lain. Seperti yang ditujukan, Alexander menggunakan akun cadangan allowance terpisah mencatat penurunan nilai dengan pembebanan yang sesuai ke laba bersih. Untuk laporan keuangan Alexander di tanggal 31 Desember 2019 berarti berikut, di mana bagian aset tetap sama, akunnya ada debt investment sebesar 960, nominal nilai wajarnya, dan di bagian equity-nya itu ada akumulasi other comprehensive income
ada comprehensive loss sebesar 10.000. Terus abis itu di bagian income statementnya itu nambah satu akun, yaitu ada interest revenue sebesar 35.000 dan loss on impairment sebesar 30.000. Jika diasumsikan bahwa Alexander menjual investasi utangnya pada 1 Januari 2020 seharga 960, nilai wajarnya pada saat itu, maka jurnalnya untuk bagian debit itu ada cash sebesar 960, habis itu ada loss on sale of debt investment sebesar 10.000, ada allowance for impaired debt investment sebesar 30.000, dan terakhir ada fair value adjustment sebesar 10.000. Dan di bagian kreditnya itu ada debt investment sebesar 1 juta dan akumulasi other comprehensive income-nya sebesar 10.000. Karena jurnal tersebut kerugian akibat penurunan nilai wajar sebesar 40.000 kini telah sepenuhnya diakui, yaitu 30.000 telah diakui pada 31 Desember 2019 dan sisa 10.000 diakui pada 1 Januari 2020. Bagaimana jika Alexander memutuskan untuk mempertahankan investasi utangnya dan kemudian menentukan bahwa resiko kredit atas investasi tersebut menurun sebesar 15.000, maka jurnalnya itu allowance for impaired debt investment to recovery of impairment loss sebesar 15.000. Yang kedua, recycling adjustment. Perusahaan dapat menyajikan komponen other comprehensive income dengan dua cara. Yang pertama dalam satu laporan gabungan laba rugi dan laba komprehensif. Yang kedua dalam laporan laba komprehensif terpisah yang dimulai dari net income. Masalah muncul ketika keuntungan belum direalisasi, sudah diakui di OCI pada periode sebelumnya, lalu di periode berikutnya aset dijual dan keuntungan tersebut menjadi realized again dan masuk net income. Ini bisa menjadi penyebab double counting dalam comprehensive income. Untuk single period example-nya itu, contoh soalnya, diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, Higgins Plants memiliki kas dan modal saham biasa sebesar 50.000. Pada tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki aset, liabilitas maupun saldo ekuitas lainnya. Pada tanggal 2 Januari, Higgins membeli surat utang yang diklasifikasikan sebagai held for collection sales sebesar 50.000 secara tunai. Pada tanggal 30 Juli, Higgins menjual sebagian portofolio surat utang held for collection and sales tersebut dan merealisasi suatu keuntungan. Higgins tidak membeli atau menjual surat berharga lainnya selama tahun 2019. Perusahaan menerima pendapatan bunga sebesar 3.000 selama tahun tersebut. Untuk mencari realized gain-nya itu, fair value dikurang dengan cost of securities sold, di mana fair value-nya itu 22.000 dikurang dengan cost of security sold-nya sebesar 20.000 menghasilkan 2.000 menjadi nominal realized gain. Dan untuk mencari unrealized gain-nya sama, fair value dikurang dengan cost of portfolio, bisa dilihat nominalnya menjadi 4.000 untuk unrealized gain-nya. Setelah itu kita akan membuat income statement-nya, di mana interest revenue-nya itu didapat dari soal mengenai pendapatan bunga sebesar 3.000. Dan untuk gain-nya itu kita dapat dari perhitungan realized gain-nya. Jadi untuk mencari net income-nya itu interest ditambah gain. Jadi 3.000 ditambah 2.000 menghasilkan 5.000 untuk nominal net income. Dan untuk statement of comprehensive income-nya itu kita pindahkan nominal di income statement-nya ke statement of comprehensive income di bagian net income, lalu kita kurangi dengan nominal unrealized-nya itu sebesar 4.000 menghasilkan kita tambah dengan unrealized holding gain-nya sebesar 4.000 menghasilkan nominal 9.000 untuk comprehensive income. Ya, selanjutnya kita akan mencari statement of change in equity, di mana pada tabel ini kita melihat perubahan ekuitas selama tahun 2019. Di awal tahun share capital sebesar 50.000, rate earnings-nya 0, akumulasi OCI-nya juga 0, dan total ekuitas awalnya sebesar 50.000. Selama tahun berjalan, perusahaan memperoleh income sebesar 5.000, ini menambah rate earnings, dan terdapat OCI sebesar 4.000, ini menambah akumulasi OCI. Sehingga pada akhir tahun atau ending balance-nya, capital share ordinary tetap 50.000, net earnings menjadi 5.000, akumulasi OCI-nya menjadi 4.000, dan total akhir tahun ekuitasnya menjadi 59.000. Artinya, kenaikan total ekuitas berasal dari laba bersih dan keuntungan komprehensif lain. Untuk table comparative statement of financial position itu, di mana di laporan posisi keuangan komparatif ini kita membandingkan kondisi 1 Januari 2019 dengan 31 Desember 2019, di mana di bagian aset di awal tahun
Jadi awal tahun itu hanya ada cash sebesar 50.000 dan di bagian equity hanya share capital ordinary sebesar 50.000. Dan di akhir tahun untuk bagian aset itu terdapat debt investment sebesar 34.000, cash sebesar 25.000 dan total aset akhir tahun sebesar 59.000. Untuk bagian equity-nya, share capital ordinary sebesar 50.000, alternate earnings-nya 5.000 dan akumulasi other comprehensive income-nya sebesar 4.000 dengan total ekuitas akhir tahunnya sebesar 59.000. Ini menunjukkan keseimbangan antara aset dan ekuitas serta dampak laba dan other comprehensive income terhadap laporan keuangan perusahaan. Untuk multi-period example-nya, terdapat contoh soal Open memiliki 2 investasi utang held for collection sales dalam portofolionya pada akhir tahun 2018 tahun pertama operasinya seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut. Di mana Lehman mempunyai bonds dengan bunga 6%, amortized cost-nya itu 80.000, fair value-nya 105.000, dan unrealized holding-nya gain loss-nya itu 25.000 didapat dari 105.000 dikurang 80.000. Dan untuk Woods mempunyai bonds dengan bunga 7%, amortized cost-nya itu sebesar 120.000, fair value-nya 135 dan unrealized-nya itu sebesar 15.000 dengan perhitungan yang sama. Dan total portofolionya di bagian amortized cost-nya itu 200.000, fair value-nya 240.000 dan unrealized holding gain loss-nya sebesar 40.000. Karena ini kategori HFCS atau held for cash and sales, held for collection and sales, maka kenaikan nilai 40.000 tidak masuk laba rugi, tetapi dicatat sebagai unrealized holding gain di other comprehensive income. Dan untuk jurnal di Desembernya itu fair value adjustment to unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000. Selanjutnya, jika Open melaporkan laba bersihnya atau net income tahun 2018 sebesar 350.000, maka perusahaan menyajikan laporan laba komprehensifnya sebagai berikut, di mana net income-nya itu 350 yang sudah diberitahu di soal dan ditambah dengan unrealized holding gain-nya karena gain, jadi kita menambah komprehensif income-nya sebesar 390.000. Pada tanggal 30 Desember 2018, Open melaporkan dalam laporan posisi keuangannya investasi utang sebesar 240.000 dan akumulasi penghasilan komprehensif lain dalam ekuitas sebesar 40.000. Ayat jurnal untuk memindahkan unrealized holding gain or loss equity ke akumulasi other comprehensive income adalah sebagai berikut. Ini termasuk jurnal penutupnya. Itu akunnya unrealized holding gain or loss equity to accumulated other comprehensive income sebesar 40.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 2019, Open menjual obligasi Lehman seharga 105 dan mendapatkan keuntungan sebesar 25.000. Maka jurnal di 10 Agustus 2019 berikut, karena kita mendapat keuntungan, otomatis kita mendapatkan cash. Cashnya itu sebesar 105.000 dan untuk debt investmentnya itu adalah nominal amortized cost dari Lehmannya itu sebesar 80.000 dan selisihnya menjadi nominal dari akun gain on sale of investment sebesar 25.000. Pada akhir tahun 2019, nilai wajah fair value obligasi Woods meningkat lagi sebesar 20.000 sehingga menjadi 155.000. Untuk perhitungan perubahan dalam akun fair value adjustment-nya itu sebagai berikut, di mana Woods memiliki bonds dengan suku bunga 7%, cost-nya itu 180 dan nilai wajah Woods meningkat menjadi 115, unrealized holding gain sekarang menjadi 35.000, namun sebelumnya ada saldo fair value adjustment sebesar 40.000. Karena sebagian sudah direklasifikasi saat penjualan Lehman, maka terjadi penyesuaian sebesar 5.000 sebagai unrealized holding loss di OCI. Untuk jurnalnya itu, unrealized holding gain or loss equity to fair value sebesar 5.000. Selanjutnya, jika diasumsikan bahwa Open melaporkan laba bersihnya nih sebesar 720 pada tahun 2019, termasuk keuntungan yang direalisasi dari penjualan obligasi Lehman, maka laporan laba komprehensifnya disajikan sebagai berikut. Di mana net income-nya sudah tertera di soal 720.000 dan kita kurang dengan unrealized holding loss-nya. Kenapa dikurang? Karena kita mendapat kerugian sebesar 5.000. Maka nominalnya menjadi 715 untuk comprehensive income-nya. Selanjutnya mengenai pada tanggal 31 Desember 2019, Open melaporkan dalam laporan posisi keuangannya investasi utang sebesar 115 serta akumulasi penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas sebesar 35.000. Untuk menjurnal pemindahan unrealized holding gain or loss ke akumulasi other comprehensive income-nya itu sebagai berikut, di mana akunnya itu akumulasi other comprehensive income atau OCI to unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000. Dan di bagian not disclosure of reclassification adjustment-nya, beginning balance tanggal 1 Januari-nya itu 40.000, current period OCI-nya 20.000, dikurang dengan amount reklasifikasi dari OCI-nya itu 25.000 menjadi nominal unrealized holding loss karena negatif hasilnya. Dan untuk mencari ending balance-nya itu kita kurang dengan si kerugiannya ini, jadi menghasilkan 35.000 di ending balance Desember 31, 2019. Terakhir, transfer between categories, pemindahan investasi dari suatu kategori ke kategori lain hanya boleh dilakukan ketika terjadi perubahan dalam model bisnis perusahaan dalam mengelola investasi tersebut. Perubahan ini disebut sebagai reklasifikasi
atau reclassification. Menurut International Accounting Standard Board menegaskan bahwa perubahan seperti ini jarang terjadi. Perusahaan mencatat transfer ini secara prospektif, yaitu mulai awal periode akuntansi setelah perubahan model bisnis terjadi. Untuk contoh soalnya, itu misalkan British Sky Broadcasting Group memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading. Artinya, investasi utang tersebut tidak dimiliki untuk tujuan penagihan arus kas kontraktual atau held for collection, tetapi dikelola untuk memperoleh keuntungan dari perubahan suku bunga. Akibatnya, perusahaan mencatat investasi tersebut pada nilai wajar atau fair value. Pada tanggal 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo sebagai berikut, di mana dia mempunyai debt investment-nya ini sebesar 1.200.000, fair value adjustment-nya ini 125.000, dan kita tambah untuk mencari carrying value-nya itu, kita mendapatkan 1.325.000. Nah, sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya yang diselesaikan pada kuartal keempat tahun 2018, manajemen British Sky memutuskan untuk beralih dari strategi sebelumnya yang mengharuskan pengelolaan aktif ke strategi held for collection untuk investasi utang tersebut. British Sky membuat jurnal berikut untuk mereklasifikasi surat berharga tersebut ke klasifikasi held for collection dengan akunnya sebagai berikut: debt investment to fair value adjustment sebesar 125.000. Dengan demikian, pada 1 Januari 2019, investasi utang tersebut dicatat sebesar nilai wajarnya. Namun, pada periode berikutnya, British Sky akan mencatat investasi tersebut menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi. Tingkat suku bunga efektif yang digunakan dalam model amortisasi cost adalah tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai wajar investasi utang British sebesar 1.325.000 pada tanggal 1 Januari 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami menggunakan referensi dari buku Intermediate Accounting Kieso edisi ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.